Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun teman-teman semuanya berada, baik yang sekarang offline atau yang menonton di kesempatan video kali ini, kita melaksanakan koordinasi di malam hari ini adalah malam Sabtu. Nah, kita akan menyambungkan dengan materi yaitu diagnosa. Kita masih flashback sedikit ke belakang, masih mengingat mungkin kemarin masih nyambung di materi yang mana ya teman-teman? Kemarin Kanan kiri dan kanan, kalau nggak salah itu falsafah Hindian sudah, ini sudah. ya bentarnya ada Kalau nggak salah ini nih. kalau Kalau nggak salah. nah ini lagi aduh anjing mah abdi rutina mau tiasa wajib paling abdi kayak tiasana di inten salasa topografi sekarang mah Yang mana? topografi Maksudnya abdina iya topografi. Nah, ini ya, topografi rencana keluar kota anjing tuh mohon ya salah salah mohon baji mohon ngapunten ya baji mohon baji mohon ya sami-sami baji mohon Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, dalam kesempatan kali ini udah ketemu nih ya, ini adalah fotografi perjalanan meridian. Nah, ini untuk maju ke jalannya mungkin kita akan geser ke belakang, maju. Nah, ini geser ke belakang. Kemarin masih ingat materi ini, permukaan tubuh, kulit dan yang, otak dan tulang, yin, isi rongga tubuh, organ cang, umum, organ-organ padat dan yin ya. Organ pu umumnya organ-organ berlumen yang ya, materi dan fungsi, materi organ dan yin, fungsi dan organ. Nah, teman-teman masih ingat materi kemarin apa itu yin dan yang? Nah, fungsi yang mengatur sesuatu yang nyata ya, yin. Fungsi yang mengatur sesuatu yang hayal adalah yang. Nah, ini kemarin yang kita sempat bahas juga ya. Yang agak kurang paham itu di situ Pak yang kemarin. Nah, mungkin jika flashback ke belakang, Mang Kosim, ya apa yang dimaksud yin, apa juga yang dimaksud yang lihat buku. Ya. Dimaksud yin itu yang dapat diukur apa? Simpulannya yin itu apa, yang itu apa, ambil kesimpulannya. Nah, yin itu bersifatnya kan dingin atau malam lah gitu. Sedangkan yang sifatnya panas, gitu. Pemarah lagi kan yang. Berarti intinya gini, kalau diambil garis kesimpulan, yin itu atau lebih dilambangkan itu melemah atau sifatnya dingin. Nah, kalau yang berarti sifatnya panas atau bisa diibaratkan kalau istilahnya yang itu kan optimis gitu. Makanya kalau dikasih contoh yin itu adalah perempuan dan yang adalah laki-laki. Nah, makanya di sini ada yang melemah tapi juga ada yang menguatkan. Nah, mungkin kesimpulannya itu ya barangkali ya. Nah, seperti itu ya buat teman-teman. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita harus mengingat lagi materi yang sebelumnya dibahas di minggu kemarin. Dan yang di bawah adalah atas dan bawah ya. Mengenai ini di atas ambisius, terus di bawah ambisius. Jadi terdapat ada bagian-bagian yang ambisius, bagian yang ambisius dan bagian yin. Oke,
Di sini mau tanya boleh nggak? Boleh. Boleh, justru harus. Ya. harus Silakan. nanya. Di organ fu kan umumnya organ-organ yang berlumen. Maksudnya berlumen itu apa itu? Organ fu isi rongga tubuh. Nah, coba mari kita bareng-bareng Iya. karena saya juga belum mengerti ya berlumen ini maksud tujuannya apa ya. Bisa dibuka dulu di Google ya. Iya, iya. Berlumen itu apa gitu kan? Iya. Kalau ini kebalikannya adalah organ-organ padat. Iya. Nah, kalau organ padat ya seperti Tulang. tulang ya, organ-organ yang kenceng. Iya. Nah, sejadi ini adalah kebalikannya. Iya. Nah, kalau misalkan dari organ padat ke yang melemah ya seperti urat, Urat, iya. seperti bagian-bagian yang melemah Iya. seperti itu. Organ berlumen mah kemungkinan itu yang organ yang berongga, ya. Berongga seperti ya kulit. Kan kulit ada di situ kan ada pembuluh darah atau ada sel-sel ini kan sel-sel kulit. Terus mungkin pembuluh darah salah satunya bisa seperti itu. Kalau yang berlumen itu baru beranalisa. Coba aja yang lebih ininya bukan di Google. Berlumen itu apa ya? Iya. Organ pu berlumen, tulisannya seperti itu. Lumen adalah saluran di dalam pembuluh tubuh, seperti ruangan kecil di dalam tengah pembuluh nadi atau arteri, Berarti kan lebih ke saraf. pembuluh Ya. arteri, vena, Lumen, dan pencernaan seperti usus halus serta saluran pernapasan dan yang pembuluh berongga. paru-paru. Nah, berarti yang berongga. Berongga, oh ya. Inti nama berongga. Berlumen itu organ-organ yang berongga. Berarti. Intinya tuh bagian dalam ini teh. Oh ya. Kalau misalkan organ padat tuh bagian luar yang seperti tangan, otot-otot, tulang, Ya. nah, seperti itu ya. Iya, ya. Nah, kita masuk ke sini. Ini materi yang belum kita bahas, yaitu fotografi perjalanan meridian. Mari kita simak ya bareng-bareng. Setiap meridian yin berjalan pada daerah depan dan bagian sisi dalam tubuh. Setiap meridian yang berjalan pada daerah belakang dan bagian sisi luar tubuh. Setiap meridian yang berjalan pada daerah depan. Jadi dalam meridian itu berjalan bagian sisi dalam tubuh. Nah, ini coba dipahami ya. Jadi dalam tubuh ini ada yang bagian berjalan, bagian depan, bagian sisi dalam. Nah, ini perjalanan meridian. Nah, meridian sendiri adalah bagian-bagian jalur atau saraf-saraf dalam tubuh. Setiap meridian yang berjalan pada daerah belakang dan bagian sisi luar tubuh. Nah, ini bagian belakang, sebaliknya. Itu kalau misalkan kita singkat, misalkan ya bisa saja kita nanti namainya menjadi fotografi biar lebih keren gitu. Cuman mungkin kalau belum menggali ke materi ini bisa istilahnya perjalanan meridian ya. Ayah pulpen tuh kan. Oh, iya, iya. Ayah. Oh, Ini harus benar-benar dikupas ya. Soalnya ini ada puyeng. Fotografi Ya, iya. kalau misalkan dalam apa tuh namanya, kalau nggak salah longitudinal ini teh jalurnya. Cuman ini bagian ada garis bagian depan, ada garis bagian belakang. Nah, dalam longitudinal juga kan sama. Nah, ini kan dia muter ke depan ke belakang. Cuman di sini dalam bahasanya menjadi fotografi. mau nanya ti
arti dari meridian itu apa? Lupa saya tadi. Meridian ini jalur-jalur saraf. Jalur saraf. Jalur-jalur saraf. Setiap meridian yin berjalan pada daerah depan, bagian sisi dalam tubuh bagian sisi dalam. Yin teh tak iya meureun tak iya contohnya. Berarti iya bener ka dieu nya. Nah, ini nih gini kan. Jalur-jalurnya nih. Lamun yang berarti yin mah di pinggir ya meureun tah. Nah, iya pinggir. Ya. Lamun yang ieu belakang. Jalur longitudinal teh ya. Lamun yang mah Ada yang bagian pinggir, ada yang bagian kanan kiri, ada yang bagian depan, ada yang bagian belakang. soalnya sarua dua bodas di dieuna. Yin Nah, mah nanti sini ada warnanya yang sesuai. topografi perjalanan meridian. Setiap meridian yin berjalan pada daerah depan dan bagian sisi dalam tubuh. Sisi dalam iya. Sisi dalam iya. Ya, itu sih dalam. Sisi dalam pinggir berarti pinggir. Nah, Berarti iya yin, jalur yin. Nah emang iya kulit kan kulit lah kali ya. Yin sampai ka ieu tah yang mah maksudna yang mah berarti iya mah bagian meridian daerah belakang dan bagian sisi luar tubuh. Setiap meridian yang berjalan pada daerah belakang dan bagian sisi luar tubuh. ya, Iya benar. luar tubuh mah benar lain. Yang teh kan menguat ya. Namun Yang yin, menguat. Yang yin yang mah berarti menguat. di jero. Oh iya paham. Setiap meridian yin pada daerah depan dan bagian sisi dalam tubuh. Nah, tapi iya lain di luar, tapi di jero, Mang. Iya. Iya kan dia teh berarti jero lain luar. Pan ai nan yin mah contohnya kan tulang. Tulang. Nah, Tulang. tulang kan iya padat berarti non pas tulang teh berarti kulit berarti ya. Lapisan-lapisan kan. Lapisan-lapisan. Tulang, kulit, Nah, lamun kulit, tulang. lamun yang mah kan berongganya. Nu berongga lain yang teh. Coba Yang berongga, yang berongganya. berongga. Nah, berarti memang benar bagian dalam. Berlumen ya. Yang berlumen bagian dalam. Oh paham. Untuk penyakit terjadinya penyakit untuk keseimbangan yin dan yang tubuhnya dan yin dan lain. Apabila ditemukan gejala sindrom yang dapat diperkirakan dalam tubuh terjadi perubahan keadaan berbentuk yin. Ada iya. Sini Sok dia baca. tinggal. Nah, teman ningali tadinya. Nah, untuk penyebab penyakit yang terjadinya penyakit, untuk terjadinya sehat orang harus mengadaptasi keseimbangan yang yin dan yang tubuh dan yin yang alam. Nah, ini penyebab penyakit terjadinya penyakit. Nah, untuk menjadi orang sehat harus mengadaptasi antara keseimbangan yin dan yang tubuhnya dan yin yang alam. Nah, ini analisa data. Apabila ditemukan gejala sindrom yang dapat diperkirakan dalam tubuh terjadi perubahan keadaan terbentuk yin, demikian juga sebaliknya. Apabila yang dalam tubuh ekses, maka yin dalam tubuh defisien, demikian sebaliknya. Paham teman-teman? Apa masih mumet? Mumet. Mumet tuh yang mengadaptasi keseimbangan yin dan yang tubuhnya dan yin dan yang alam itu gimana tuh? Mengadaptasi. Adaptasi untuk penyebab penyakit dan penyakit itu terjadi penyakit yang poin nomor 2 itu. Poin nomor 2. Nah, Pada Yang suatu- ini untuk penyebab untuk menjadi sehat seorang harus mengadaptasi keseimbangan yin dan yang tubuhnya dan yin yang alam itu. Ya, maksudnya kan menyeimbangkan yin dan yang, mengadaptasikan bahwa si energi dingin dan energi panas itu harus seimbang. Iya. Sehingga yin yang secara alam, Iya. alam itu secara alami. Iya. Jadi
apa tuh kalau misalkan sengaja dibuat ya harus secara alami nanti keseimbangannya. Paham tuh? Masih kurang gitu. Iya, saya pikir jawab. Ya. Itu penyebab penyakit dan Iya. terjadinya penyakit. Iya. Nah, untuk menjadi sehat organ harus mengadaptasi kan. Nah, itu kan konteksnya penyebab dan berefek istilahnya terjadi penyakit. Iya. Sedangkan kalau itu kan jawabannya untuk menjadi sehat kan. Iya, iya. Nah, berarti kan harus sehat, berarti kan harus seimbang. Iya. Nah, dalam keseimbangan eta teh kan di situ kan dijelaskan untuk menjadi sehat orang harus mengadaptasi keseimbangan yin dan yang, tubuhnya dan yin yang alam. Nah, Gitu ya. masuk tubuhnya teh kan kalau kita dibulak-balik ini kan ibarat tadi mikro dan Makro makro. Iya. Nah, mikro itu kecilnya, kecil, mikro kecil. Mikro kecil. mikro kecil, kecil, makro besar. besar. Nah, Makro besar. mikro kita kan kita manusia. Oh iya. Makro adalah alam semesta. Oh. Nah, maksudnya kita bentuk alam. Nah, yin dan yang itu dikatakan sehat itu harus terbentuk sesuai dengan alamiahnya. Dalam artian alamiah teh kan makanya unsur dalam manusia kan ada 5 unsur, yaitu air, tanah, api, api, besi, logam, besi, tanah kan. Nah, 5 unsur itu harus seimbang. Nah, jikalau ada satu yang menindas, iya. berarti akan terjadi disebutnya asam berlebih atau kondisi tubuh. Kalau seandainya suhu panas kan berarti didinginkan. harus didinginkan. Iya. Nah, maksudnya di situ konteks tubuhnya dan yin dan yang secara alami itu maksudnya yin dan yang secara alami itu bisa orang lamun cek orang ya bisa dikatakan orang istilahnya sehat. Iya. Di 2 unsur eta antara yin dan yang diibaratkan 5 unsur tadi eta ulah saling menindas tetapi harus seimbang. Seimbang. Paham deh? Masih kurang sih, masih kurang paham. Masih kurang paham. Nah, Kan tadi teh aya tanah, air, air, logam, logam, api, api, tanah. besi, sama tanah heula. Logam. Contoh kieu. Logam bisa eleh kunaon? Ku panas. Ku panas nya meleleh. Panas bisa eleh kunaon? Air cair. Nah, ibarat gitu. Nah, eta teh tapi tidak saling menindas. Iya. Lamun tidak saling menindas justru saling menguatkan. Nah, Sering menyeimbang. lamun istilahnya eta seimbang anu 5 unsur eta tanda kayak dikatakan orang lamun gering, lamun ibaratna ayeuna logam eta kaya ku seuneu. Iya. Berarti kan panas meleleh, Meleleh. pasti orang eta gering, meriang, demam. Iya. Diibaratkan gitu demam. Terus sebaliknya, lamun ayeuna ieu unsur panas heukeun aku cai jelas pasti naon jelema naon tiris bahasana kan gitu. Oh, muriang ieu tiris ieu murigrig ieu lamun efek cek sara ieu. Nah, dikatakan seimbang mah anu 5 unsur ieu terus seimbang, tidak saling menindas. Oh iya iya. Nah, tidak saling menindas. Nah, eta terbentuk secara alamiah, gitu kan. Da emang gering oge akan terbentuk secara alamiah, cager oge akan terbentuk secara alamiah. Lamun mudah gadainya mah lain aya unsur kesengajaan kecuali unsur kesengajaan mah eta faktor kita pengobatan. Contoh naon? Faktor pengobatan. Jikalau dalam kondisi yang berarti kudu kumaha? Kondisi yang Nah, berarti kan aya yang teh naon? Panas. Ya. Berarti harus didinginkan. Berarti dalam kondisi panas logika itu saraf-saraf akan menjadi tegang. Berarti naon? Kudu dielastiskeun. Carana diinkeun meureun guys. Sebaliknya, ayeuna lamun kondisi tubuh dalam keadaan dingin, berarti harus dikuatkan, berarti diangkeun ya. Berarti dipanaskeun, tetap sarua ditotok. Berarti si saraf eta terlalu ieu akhirnya letih, lesu gitu. Terlalu tegang Lemas, dilemahkan. Nah, Kalau gitu. lemah di kuatkan. Nah, eta maksudnya untuk menjadi sehat orang harus mengadaptasi keseimbangan yin dan yang. Nah, yin dan yang itu terus sejajar. Tah, tidu kieu. Oh iya. Tapi tidak saling kieu nya maksudnya ayeuna kan lamun Cak Abdi kan lamun tadi ieu logam ieu seuneu. Kai dia meureunna meleleh. Terus lamun ieu seuneu ieu dia cai langsung meureun. Nah, ibarat gitu. Bisa dipahami. Iya. Nah, eta meureunna ayeuna gitu. Nah, sekarang analisa data nih.
Apabila ditemukan gejala sindrom yang dapat diperkirakan dalam tubuh menjadi perubahan keadaan bentuk yin, demikian sebaliknya apabila dalam bentuk ekses maka yin dalam tubuh defisien, demikian sebaliknya. Ya intinya sih sama aja ya antara yin dan yang ya. Sekarang untuk penilaian diagnosa. Pertanyaan lagi Ya. Itu tubuh ekses itu maksudnya gimana tuh? Mana nama? Yang poin 3 tadi yang garis kedua apabila yang dalam tubuh ekses tuh maksudnya tubuh ekses itu gimana tuh yang keduanya? Analisa Sebetulnya ini data katanya masih abu-abu ya. ya. Apa artinya akses? Iya. Apa ekses? Iya. Mana sih? Bukan tadi ngalis dalam Analisa data. Analisa data nu poin kedua garis Analisa kedua data, poin kedua Poin apabila kedua. yang dalam tubuh akses ya ekses maka yin dalam tubuh defisien. demikian sebaliknya. Defisien itu kan semacam lamun dalam konteks secara berhubungan di luar organ kan itu di efisien. Iya. Efisien akses itu kan jalur. Akses Jalur. Akses itu jalur. atau Jalur sedang kan? Kerja. Ekses itu sedang jalur. berjalan. Apabila yang dalam tubuh jalur, ya maka yin dalam tubuh defisien. defisien. Demikian sebaliknya akan timbal balik. Makanya kan didinya kan kia bisa dikatakan yin jikalau ada yang, tapi sebaliknya bisa dikatakan yang namun aya yin. Jadi di kumaha oge yin teh itu bisa berdiri sendiri lamun tanpa yang ibarat begitu pun sebaliknya. Nah maksudnya teh meureun kadinya arah nama. Da karena jujur ieu sama-sama belajar cuman Sama-sama bisa belajar. bisa ketangkapna eta. Oh iya. Kan waktu materi kamari kan gitu. Iya. Suatu iya kan lamun dikatakan yin Ya. jika lamun aya yang. Nah bisa dikatakan yang jadi itu bisa lamun setelah yin teh yin gitu Iya, berdiri murni sendiri itu nggak bisa. bisa. Oh, Itu bisa iya. dikatakan murni tetap kudu ada Iya, yang. iya. Nah gitu. Oke, selanjutnya adalah untuk penilaian diagnosa. Pada suatu penyakit bersifat yang akut dan ditemukan gejala yin yang berarti penyakit itu memburuk. Untuk gejala kronis sariawan yin yang rusak. Nah, pada suatu penyakit bersifat yin kronis yang ditemukan gejala yang berarti penyakit itu membaik, asma, takut dingin, yin rusak, lalu lama-lama di lingkungan dingin tidak apa-apa, yang tubuh untuk PUK atau PII artinya penguatan pengobatan untuk tindakan. Oke. Nah ini juga kan udah dilihat ya. Misalkan ini dicontohkan sariawan. Berarti kalau sariawan itu adalah panas dalam. Iya. Kalau panas dalam berarti yang. Nah kan yang. Iya. Dan tiba-tiba yang lagi yang ini kalau misalkan dia ditaruh di tempat yang dingin, biasanya dingin karena tubuhnya panas, karena ada penyakit, kemudian tidak merasa dingin karena ada sifat yang apa tuh sifat yin juga kronis itu. Nah gitu emang bagus harus aktif Bang. Iya. Karena penyakit perlu Iya. ditanyakan ulah cicing kayak giliran ya balik TV lah man balik TV. Bisingna kieu. Anu bieu. Nah, ini ya. Bisingna aing geus di luar orang teh geus buku teu ngarti. Iya. Aing geus di luar masih tanda tanya gitu. Oh, Maksudnya paham, iya. gitu ya. Iya. kita sekarang ini dikupas bareng-bareng sebenarnya sama kita juga gitu. Lain berarti kita Sama-sama belajar. sama Iya. belajar. Sok ini pelajari cermati ieu mah da baca ieu lieur geblek ieu. Itu nyaman tinggal kita baca ieu mah teh tuh. Bodas. Keur mau hurufna bodas ieu na ieu. Pada suatu penyakit bersifat yang atau akut dan ditemukan gejala yin yang berarti penyakit itu memburuk.
untuk gejala kronis sariawan yin yang rusak. Tan poin okat itu paham atau nu biar dibacakan. Nah, mana sok bacakeun deui. Pada dosa penyakit bersifat yang akut dan ditemukan gejala yin yang berarti penyakit itu memburuk. Untuk gejala kronis sariawan yin yang rusak. Jadi masih kurang paham gitu. Nu mana? Nya nu tadi nu Pada suatu penyakit yang ya, pertama apa yang ya, kedua? Yang pertama. Pada suatu penyakit bersifat yang atau akut dan ditemukan gejala yin yang berarti penyakit itu memburuk. Untuk gejala kronis sariawan yin yang rusak. Tadi kan terus dijelaskan ke Kang Iman. Ya. Coba jelaskan deh Kang. Pada suatu penyakit bersifat yang teh kan akut, berarti kan panas. Makanya kan itu kan sariawan. Oh iya iya. Nah, sariawan kan panas dalam. Panas dalam. Berarti yang kan. Berarti kan yang. Kemudian yang terjadi adalah ketika panas dalam tubuh bisa terjadi sariawan. Iya iya. Nah, kalau sariawan ya itu yin-nya yang rusak. Jadinya pada saat rusak, pada suatu penyakit bersifat yin kronis yang ditemukan gejala yang berarti penyakit itu membaik, ya membaik seperti asma, takut dingin. Nah, itu kan kalau misalkan takut dingin berarti kan yin-nya rusak. Nah, orang takut dingin, nah, berarti kan dalam tubuhnya kalau kedinginan ya menggigil atau bentol-bentol atau tiba-tiba menjadi asma. Nah, lalu berlama-lama di lingkungan dingin tidak apa-apa, berarti itu ada perubahan dalam yangnya berarti dia memanas gitu. Banyak kan yang takut dingin, banyak. So, bisa dipahami teh. Namun untuk bisa ya. ditambahkan. Ya. Bisa. Bisa. Oke, sok lanjut ya berarti. Nah, ini yin dalam tubuh. Dada, perut, tubuh bagian bawah mewakili organ padat, jang. Nah, yang dalam tubuh, pinggul bokong, tubuh bagian atas mewakili organ berongga, puk. Nah, bisa dilihat ya. Ini nih. Ini yin dibelah berarti ya. Sebelah. Ini sebelah. Jadi di sini tuh ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, sebelah-sebelah. Yang putih yin, yang ini yang. Terus di tengah juga sebelah. Sebelah nih. Makanya kan ini berhubungan misalkan orang stroke sebelah. Iya. Nah, cuma dari sebelahnya ini ada masih penguatan sebelah antara dinding. Misalkan ini mati ya, matinya itu gak semua sebetulnya gitu kan. Kalau misalkan dilihat dari yang matinya misalkan sebelah area sini ada area sini gitu. Misalkan ini melemah karena ini mati total gitu kan, gak mati semua, kecuali kalau benar-benar rusak bisa mati semua satu jalur. Ini juga sama ya, sebelah yang, tapi sebetulnya ini tuh ini kan belakangnya hitam, maksudnya ini yang depan ini teh, yang depan ini kan dibiaskan warnanya nih sama ini ya. Bokong, tubuh bagian atas mewakili organ. Jadi yang itu sebelah sini ke sini, nah dari sini ke sini, itu dari sini ke sini sama, sini ke sini, yang itu tuh di belakang, di belah kayak gini. Kayak gitu, jadi ini sebelah, dibelah lagi belahnya. Bisa dipahami? Bagian yin dan yang. Berarti pembatas itu organ tulang tuh ya, yang gambar kedua itu.
bukan organ tulang, emang itu namanya bukan tulang tadi. Tulang Cuma punggung dia itu. depan belakang. Ya, mulai dari tulang ekor Ya. sampai ke apa tuh ke kepala ke sini, Kepala, ke ubun-ubun, Ubun-ubun. muter Nah lagi. sekarang gini weh, bising ningali gambar ya. Iya. Ayeuna kieu. Yang disebut organ yin teh naon wae sok? Organ yin. Kan tadi kan aya nu cenah lunak, Lunak. naon lunak. Tah, nu dimaksud eta teh organna naon-naon wae. Kan aya yang mah anu kuat, Ya. anu kuat. Kan sok flashback di ka tukang. Mana yin dan yang eta teh. Sing lieur. Yin teh naon coba tadi kan di tukang air kan ai kulit naon kulit Kulit mah yin. yin ai Yang tulang. oh masa tulang yin mah kulit jeung tulang Oh, yang tulang. bener teh sok tingali flashback deui yin teh kulit jeung tulang teh salahnya bener teh Otot dan tulang. Yin. Hah? Otot dan tulang. nah otot dan Kulit tulang dan yang. kulit yang kan Yang. nah berarti lamun otot jeung tulang kan eta kategorina yin Yin. lamun yang mah kan berongga Rongga. bisa paru-paru bisa otot saraf sendi Iya. kayak pembuluh darah kan berongga eta Iya. yang kan berarti yang berongga terus paru-paru berongga kan Oh iya, rongga. Usus, usus berongga kan Rongga ya. berarti eta yang Iya. nah kitu we bising lieur Iya. eta we heula rumusanana nah lamun geus kapanggih rumusan eta jadi jalur yin dan yang bakal kanyahoan tah itu kayak bisa dipahami sok coba resapi yin teh tadi kan pada tulang Yin ya, otot dan tulang. otot dan tulang tuh kan itu digambarkan yin teh iya kan dia Kan dia. Iya. iya kan jalur yin Iya. nah jalur yin mah berarti nu aya di luar bener teh kulit masuk yin teh Kulit untuk yang kulitnya ya. nah kulit yang berarti iya bagian dalam Bagian dalam. tah tulang Tulang. berarti merenang nah ke dia tadi kan emang tulang tah Tulang ya. tah tulang Ya, batas tulang. tah Oh, itu iya, tulang tulang, ya iya. tah ka dia Tulang, tah iya. itu ka dia tapi iya bagian dalam bagian dalam tah lamun yang berarti merenang tah nu ieu teh ka dia iya luar merenang bagian luar berarti kan aya kulit berarti bener aya kulitnya yang kan Yang kulit yang. itu kan itu tuh cuman eta yin anu jalur itu bagian dalam Dalam. Oh iya. bisa dipengami terus tuh kan itu yang perut yang ditunjukkan kan yang karena eta area usus pencernaan bener tuh Iya, iya. area usus panas, besar usus kecil usus 12 jali retum kemudian dinyatakan ada ginjal merenya mengacu kadinya makanya area ya panas. iya unsur yang Iya. panas kan Oh, berarti unsur dalam tubuh ini yang iya. oh iya teh yang Orang tubuh yang ya iya unsur yang iya di jero iya mah karena kan usus sungkul ya tadi itu kan usus di itu ya usus kecil usus besar usus 12 jari kan gitu kan terus retum nah itu mah makanya tuh kan yang diberi iya bisa dipahami teh Bisa, bisa. Jadi kalau ini panas, Iya. ini panas nih. Iya. Perut ini misalkan panas dalam, Iya. maka terjadi ke mana? Sariawan. Sariawan itu sebetulnya jalur yin. Jalur yin padahal gitu kan. Jadi ketika ini sakit, panas dalam, perut ini kan panas. Iya, panas. Kalau panasnya berlebih, berarti iya nu bermasalah nah jadi si pati isna eta eleh ku panas gitu itu menurut logika nama karena tak sesuai dengan anu tadi dijelaskan kan setiap meridian yin berjalan pada daerah depan dan bagian sisi dalam tubuh tuh kan sisi dalam depan sisi dalam kan yin mah setiap meridian yang berjalan pada daerah belakang dan
bagian sisi luar tubuh. Nah, berarti kan luar tubuh mah kulit. Bener teh? Ya, ya. Tuh paham ya. Nah, jadi gitu, jadi supaya ia bisa dimengerti, pahami dulu tadi wasnu tadi dasarnya. Yin itu naon wae, yin itu kan berarti kan non tadi itu tulang, Otot ya. dan tulang. Tulang, terus kulit, Otot dan tulang. ya otot dan tulang. Kulit Kita yang sama padat. padat. Nah, ini dikupas lagi nih unsur yin. Kalau ini unsur ya. Iya. Nah, ini ciri-ciri unsur yin adalah diam, mengalir, ke bawah, tenang, gelap, dan dingin. Nah, diam berarti dalam keadaan basal, yaitu metabolisme basal, tidak ada kegiatan produksi. Hanya mengganti sel-sel yang aus dan rusak. Ini keadaannya berarti kalau tidak ada kegiatan seperti kondisi tidur atau sedang bekerja metabolisme dalam tubuh. Terus mengalir bawah, artinya tidak ada proses kata metabolisme, tidak ada energi yang memancar, semuanya dalam kondisi anabolik. Ini bahasa-bahasa yang mungkin kedokteran timur nih ya. Iya. Tenang, tidak terjadi aktivitas produksi dalam keadaan istirahat. Gelap, kondisi diam, tenang, tidak menghasilkan energi yang memancar sehingga keadaan menjadi gelap. Dingin karena tidak ada panas yang dihasilkan dari proses katabolisme dan tidak responsif. Nah, ini dari unsur-unsur yin. Namun diambil dari kesimpulan unsur yin itu kabeh Iya. non tadi apa capat kesimpulan anak apa nih teh? Dacan abang itu. Nah kan kieu yang unsur yin diam, mengalir ke bawah, tenang, gelap, dan dingin. Diam berarti dalam keadaan basal, yaitu metabolisme basal, tidak ada kegiatan produksi, hanya mengganti sel-sel yang aus dan rusak. Mengalir ke bawah artinya tidak ada proses katabolisme atau tidak ada energi yang memancar, semuanya dalam kondisi anabolik. Anabolik itu arti teh anabolik itu tenang. Oh. Anabolik Katabolisme itu. Nah, tenang, tidak terjadi aktivitas produksi dan keadaan istirahat. Gelap, kondisi dalam diam dan tenang, tidak menghasilkan energi yang memancar sehingga keadaan menjadi gelap. Dingin karena tidak ada panas yang dihasilkan dalam proses katabolisme. Katabolisme itu ibarat metabolisme reproduksi. Metabolisme cuma tidak ada, makanya iya kebalikanana katabolisme berarti istirahat. Katabolisme itu kan ada katabolisme, metabolisme kan produksi. Nah, dari iya kan sampai di 2 3 4 5 iya keterangan kesimpulannya naon sok. Ayeuna urang ambil kesimpulan. Sok. Tahu teh? Tetap balik deh ke tukang. Nah, lamun hayang menyokot kesimpulan ieu, kajian ting ieu unsur yang can dibaca ku abdi geus ka hati. Balik deh ke tukang. Unsur ieu naon? Dingin. Unsur yang Panas. nah ieu teh lamun dingin teh ieu teh orang dalam keadaan tidur. Kesimpulanna tah ieu teh dalam keadaan tidur. Dalam keadaan tidur. Dalam hipnosis mah delta. Nah, makanya naon unsur. Nah, naon kan ayeun mah malam. Delta. Bener tuh? Iya. Mata flashback ke tukang. Kondisi Lamun hayang ka hati. Keterangan anak ieu kan dikupas dari dalam. Iya. Nah, itu kesimpulan teh dalam kondisi yin teh kalau kita sebagai manusia dalam posisi tidur kondisi teh. Dalam kondisi tidur. Nah, lamun yang berarti kan aktifnya kondisi yang berarti kan yang mah di lambangan aja siang hari aya nanti berang. Nah, makanya sok bergerak dinamis berarti banyak aktivitas, betul gak? Sok baca Balikannya. berarti keur nyaring orang bekerja ayo unsur yang mah Lagi hangat tuh kan, Sok, memancar baca ke dewe. atas, punya Baca. energi,
ada dinamika. Kalau dinamika kan dia ada bergerak ya, Hmm. terang panas, proses penggunaan energi memancar. Bisa dimengerti? Bisa bisa. Nah, jadi cokot kesimpulan Ya. jadi urang ke materi kayak teh tuh kudu bangga-bangga ngayeukeun. Sebetulnya ini yang sebagai apa tuh pembandingnya ya. Heeh. Bergerak dan memancar, ramai, terang, panas, hangat. Kalau ini kan uraiannya, Nah, uraiannya gitu. berarti kan bergerak dinamis, berarti banyak aktivitas menghasilkan sesuatu produksi dan reproduksi tuh kan itu Ya. produksi reproduksi kan Ya. tadi mah katabolisme. Katabolisme. Nah, katabolisme teh berarti lawan metabolisme, berarti katabolisme. Nah, katabolisme teh berarti naon cicing, tidak ada reproduksi, tidak ada metabolisme. Nah, katabolisme teh Berarti nu pembahasan kode mah eta unsur ya orang bekerja gitu maksudnya itu. bergawe, Sebetulnya bergerak. Oh iya. Walaupun unsur yin tidak bekerja kelihatannya, tetapi itu adalah proses regenerasi sel. Jadi pergantian sel, Eta. pergantian sel atau penyembuhan secara healing, penyembuhan secara alami, penyembuhan pada kondisi istirahat. Gitu. Jadi kan kalau misalnya orang sakit, Ya. kemudian istirahat, Ya. didiamkan, Iya. nah tiba-tiba jadi seger lagi. Iya. Nah, Oh, bisa dipahami ulangnya ya tama. nah ini selanjutnya nih, yin adalah unsur dalam yang tak terukur secara teknis, misalnya marah, emosi, cinta, rindu, mual, sakit, tidak enak, nikmat, sedih, susah, gembira, kecewa, takut, tenang, romantis, tenang, ragu-ragu, dan lain-lain. Kalau unsur yang terukur, berat badan, tinggi badan, kadar hormon, tekanan darah, kadar gula, jumlah leukosit, trombosit, lemak, jumlah gigi. Nah, ini kan yang kelihatan kan? Yang kelihatan ini enggak. Yin itu kalau misalkan dari sifat enggak kelihatan, tapi yin ini lebih ke sifat. Yin itu lebih ke sifat. Kan dunia hayal nih. Dunia hayal. Kalau ini kan dunia nyata. Oke, selanjutnya adalah unsur yin bisa terekspresikan dalam unsur yang dan sebaliknya, karena kedua unsur tersebut amat erat berkaitan, yaitu dalam yin ada yang di dalam dan yin ada di yin ya. Kedua unsur tersebut apabila terbentuk keseimbangan harmonis dan proporsional antara unsur yin dan unsur yang di dalam alam dan tubuh makhluk hidup, maka akan terbentuk suatu kondisi sehat. Nah, itu intinya. Tuh, kalau stabil bisa jadi harmonis dan proporsional ya. Proporsional. Tuh. Konsep yin dan yang, konsep keseimbangan. Nah, kalau ini ada tabel ya. Tabel. Salah tengah iya. Nah, kira-kira hafal gak? Atau ada perkiraan apa nih? Ini internal dalam ya. Internal ya. Internal dalam itu perasaan dalam tubuh. Ini eksternal itu ya luar tubuh, misalkan kepala, otot, semuanya. Nah, ini eksternal. Kemudian dipecah lagi ke sini, pecah. Nah, ini dipecah lagi. Nah, biar iya non perbudo teh naon ieu teh? Upper body teh naon? Yang mana? Atas di atas. Upper body ya pikiran, perasaan atau dunia hayal. Pikiran. Lower body Lower body dunia nyata, seperti badan, organ tubuh. Allah bukan lagi Tuhan. pikiran.
pikiran, ini ke hati lah. Ini yang penting dunia nyata. Nah, langsung kan dipecah Mm-mm. sini kan. Internal body berarti Ya Bagian internal kan dalam. bagian dalam. Bagian dalam. Bagian dalam itu kan seperti perasaan, Iya. pikiran. Kalau ini kan eksternal, kemudian pecah. eksternal berarti luar ya. Luar. Ya luar. Oh, Wuhan. Mang, Wuhan, Mang. Oh, ya ini jangan Mau. yang dua-duanya. Dunia nyata. Dunia nyata yaitu bagian dalam. Nah, kemudian kan kalau di sini ya ini dunia hayal, spesial aspek, manusional aspek. Nah, ini file solid organ, ini perpecahannya si organ. Mungkin ini kalau misalnya teman-teman belum paham bisa dilihat di translate ya. Iya. Ya, ini sama ini blood, heart lung, heart itu hati ya kan. Sleeping, nah sleeping kan ya tidur di kidney. Nah, sebetulnya kan di dalam internal itu juga sama ya, ada sedih, ada gembira, ada marah, ada tenang. Ini sama nih kebalikannya. Ini kebalikannya ya. Nah, ini dalam body juga sama. Ada body ketika melemah, ada body lagi seger-segernya. Ini sama kebalikannya nih. Kebalikannya nih. Dalam body pun dipecah. Ya, sehingga ya jadi tabel seperti ini. Tapi setidaknya kalau kita lebih paham di tabel seperti ini, kita jadi punya rumusan. Iya. Gitu. Ini rumusan. Jadi kalau misalkan dalam hipnosis itu kan ada tabel Davis-Hessban. Nah, ini tabelnya.